Hai, kita udah ada di Lumpur. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Baik, sekarang saya dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Sejati Latifah. Panggilannya Bu siapa, Bu? Uji. Bu Uci. Iya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bu Uci, apa saja contoh kalimat atau kata-kata khas dari bahasa Lumpur ini? Pertama itu biasanya tayohe. Tayohe. Tayo itu baik. Kalau dengan kata biasanya di Lumpur itu aku itu menggunakan isun. Ison. Kadang-kadang itu siro Siro. itu kamu. Oh, gitu. Kalau mungkin kami atau mereka gitu, apa ada bahasanya juga, Bu? Ya sampean. Oh, tetap sampean ya. Sampean. Tapi biasanya isun itu aku. Ison aku. Baik, kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Apakah bahasa Lumpur tetap digunakan pada zaman sekarang? Apakah tetap masih banyak orang yang melestarikan atau menggunakan itu dalam kesehariannya mereka? Masih banyak, ya, Bu? Masih banyak budaya-budaya di Lumpur tetap dilestarikan oleh warga Lumpur itu sendiri. Jadi Bahkan masih dari orang luar, dari luar Lumpur yang sudah mendalami di Lumpur, akhirnya terpengaruh dari bahasa-bahasa Lumpur. Jadi masih kuat ya bahasanya Kuat. di sini ya. Syukurlah kalau begitu, tidak termakan oleh zaman. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa daerah ini dinamai dengan Desa Lumpur? Apakah ada sejarahnya? Iya. Desa Lumpur itu artinya kan istilahnya becek. Iya. Ya, becek. Dulu itu di sini kan bukan daratan, di sini ini laut. Ya. Dari lautan sampai di Karangturi. Karangturi ada makam Mbah Sindojoyo. Di situ Mbah Sindojoyo selalu mencari ikan dengan nyodo. Istilahnya nyodo itu mencari ikan, tapi ikannya itu tidak ditangkap tapi dikeluarkan lagi. Itu karena ibadah, dia bukan semata-mata mencari uang, tidak. Jadi dia itu beribadah. Jadi dengan nyodo itu, nah Mbah Sindojoyo itu dengan ya baca, ya diniati ibadah, baca sholawat, baca apa gitu. Nah di sini itu daratan dan becek lah, yang kan di laut becek, jadi dinamakan Desa Lumpur. Itu Jembrot becek. Berawal dari karena dekat dengan laut, gitu Laut, ya, Bu. ya. Dan bahasanya juga dari laut kan ya kotok, dari orang daerah pesisir itu bahasanya punya karakter sendiri, kotok lah istilahnya. Apa itu kotok itu? Ya punya karakter sendiri itu, seperti isun. Oh, gitu itu nggih. kan nggak ada yang lain. Iya. Hanya di sini aja, Iya, di Inggris di aja di ya. daerah pesisir. Nggih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa ciri khas dari bahasa yang digunakan oleh warga Desa Lumpur ini? Ciri khasnya yaitu seperti isun. Nah, Apakah ada aksen-aksen tersendiri, Bu? nah itu kan dari isun itu dari bahasa apa ya, agama ya. Insun. Oh, jadi bahasa Insun dibahasakan dari buku kuning, kitab kuning itu, dari bahasanya semua kitab kuning itu menggunakan insun. Insun itu aku. Jadi orang Lumpur saking kotoke tidak iso insun jadi isun. seperti diplesetkan gitu Iya. ya. Agar bisa diterapkan gitu. Iya. Mungkin susah ya kalau dari bahasa ini Iya, asli. aslinya itu insun. Iya. Dari Insun. insun. Ingsun, SING. Ya, itu dari kitab kuning itu insun. Membacanya insun. Kan orang apa yaya itu kalau menggunakan kan insun, nah, ada apa kata-kata itu. Iya. Kalau dari kayak apa ya? Mungkin logatnya gitu bagaimana? Bu? Logatnya memang logatnya dari pesisir. Logat pesisir itu ya uangnya kasar-kasar. Oh, ya keras ya, Bu. Keras, Ngomongnya ya. Emang ngomongnya tidak bisa bahasa dengan halus. Iya. Bahasa kasaran orang Lumpur. Baik.
Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa tradisi yang ada di daerah Desa Lumpur ini? Tradisinya banyak di sini, ada pencak macan. Dulu itu kemanten di Lumpur itu kemanten Tukno, namanya kemanten Tukno. Dulu itu pada tahun kisaran tahun 2000 berapa ya, itu ada dari provinsi itu mengadakan lomba penganten tradisi Gresik. Dari Gresik sendiri mencari di Lumpur, yaitu kemanten Tukno, namanya kemanten Tukno. Nah itu dihadiri atau pesertanya itu ya dari Lumpur, tapi utusan dari Kecamatan Gresik. Itu yang di lomba Kabupaten Gresik, dari Kabupaten Gresik, ada Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, itu semua waktu itu di Ganta Plaza. Lombanya itu, iya, di Lumpur dimintai dari Kabupaten Gresik untuk kemanten Tukno. Mungkin boleh ceritakan pencak macan itu seperti apa bentuknya atau Pencak kegiatannya macan, itu seperti iya. apa? Nah itu Tukno itu ya ada itu pencak macannya. Pencak macan itu ada macan, ada genderuwo, Oh, ada genderuwo juga. ada kerah, pencak macan putih. Nah itu memang kan diiringi dari kemanten. Dari kemanten itu di sini kalau ada kemanten pasti ada Pencak pencak macan. macan. Nah itu menandakan dari kemanten itu tidak selalu dengan setulus apa yang diidam-idamkan dari kedua mempelai. Nah itu jadi ada namanya genderuwo. Genderuwo itu kan medeni. Lah ada macan, ada singa. Jadi dalam suatu rumah tangga itu bermacam-macam. Yo ono sing keras seperti macan, ada yang sing medeni koyok genderuwo. Lah itu ada yang penenang, istilahnya kerah putih itu istilahnya antara yo di rumah tangga itu pasti tambah jauh tambah itu seperti ya mengarungi bahtera di lautan tambah jauh masalahnya gelombangnya tambah besar. Lah itu di Lumpur itu menandakan itu adanya genderuwo, adanya macan. Nah itu kekerasan ada apa, tapi kita harus saling ada yang menengahi atau saling kedua mempelai harus saling punya rasa bagaimana ya seperti rumah tangga itu saling maaf ya, itu adanya kerah itu kerah itu menandakan itu tidak boleh ya kekerasan, tidak boleh ada yang itu. Nah kerah itu satu-satunya sebagai Simbolis. menenang istilah kedua mempelai ini supaya jangan sampai terjadi percekcokan, terjadi yang begini. Nah itu menandakan itu, jadi supaya rumah tangganya berjalan dengan lancar, harmonis, yaitu. Berarti macan, genderuwo dan kerah itu ada artinya tersendiri ya? Artinya sendiri, ya. Bukan tanpa kayak tiba-tiba ada macan. Enggak. Kalau untuk warna macan-macannya juga apa ada artinya sendiri? Itu kan ada yang warna oranye ya, kalau nggak salah mau ada yang warna putih ya. Iya. Apa itu ada artinya juga, Bu? Lah mungkin saya sendiri kurang ngerti. Insya Allah dari macan kerah putih kan menunjukkan yang bagus. Oh iya. Ya, genderuwo kan tetap genderuwo-genderuwoan Iya. itu. Baik, ini pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin Ibu tahu pada tahun berapa bahasa Lumpur ini mulai muncul di kawasan sini? Ya sejak awal saya masih kecil ya sudah mengenal kata-kata siro, isun. Nah itu. Berarti yang menggunakan pertama kali itu para Nenek moyang kita yang dari pesisir itu. Berarti berawal dari orang-orang pesisir. Iya, orang pesisir. Iya. Siro, isun itu pasti di Lumpur. Sekarang aja agaknya siro itu rodo kurang, tapi isunnya masih tetap. Isun itu masih digunakan oleh orang-orang Gresik. Siro Banyak itu yang kamu, menggunakan. siro itu kamu, siro. Mungkin ada saya boleh minta tolong untuk diucapkan beberapa kalimat dari bahasa Lumpur, kayak misalkan saya pergi ke pasar itu seperti apa gitu. Saya pergi ke pasar. Iya. Bahasa Lumpur ya isun kate no pasar. Sama aja gitu. Sama aja. Iya. Pokok katanya isun sama siro itu. Tayohe itu ucapan yang ya apa sini ku populer. Segala apanya tayohe. Oh, Tayohe ku baik. api. Baik.
Berarti kalau nggak tayo itu nggak baik. Nggak baik. Oh iya iya. Tayo gitu. Malah paling dengernya tuh nggak tayo gitu, cuma Yo, nggak iya, tayo ada. aja. Nggak tayo Iya, berarti berarti nggak baik. Oh iya iya Tayo iya. yang baik tayo Iya, iya, nggak iya. tayo. Oke, jadi itu sudah pertanyaan terakhir dari kami Bu. Sebenarnya terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya. Kesimpulan dari video tersebut adalah bahwa Kota Gresik memiliki banyak keunikan dan keberagaman. Salah satu yang paling unik yaitu bahasanya. Bahasa lumpur yang digunakan warga Gresik atau warga sekitar pesisir Gresik memiliki ciri khas yang sangat unik dan memiliki arti yang tidak terduga loh teman-teman. Dapat dilihat dari kamus kecil yang ada di bawah ini bahwa ada beberapa kata yang sangat unik. Contohnya seperti kata kamu bisa disebut dengan siro ataupun keno. Untuk kata aku bisa disebut dengan eson ataupun ingson. Untuk balai desa sendiri atau tempat istirahat ataupun perkumpulan, di sana disebutnya bale. Dan untuk tidak bisa, itu artinya ndak iso. Dan untuk kata ciri-ciri memiliki arti kotok. Dan ada satu yang paling unik nih teman-teman, yaitu kata tayohe yang memiliki arti tidak bisa. Biasanya digunakan untuk melawan atau pertarungan. Nah, salah satu kalimat yang sering digunakan dengan campuran bahasa lumpur yaitu eson apendek bale, keno eluta, yang memiliki arti aku mau ke balai. Apakah kamu mau ikut? Selain itu, bahasa lumpur juga memiliki ciri khasnya loh. Yang pertama, logat pesisir yang sedikit kasar. Yang kedua, setiap kalimat ditambahkan dengan kata he. Contohnya seperti he, keno eluta, he, eson ndak iso meneh. Untuk ketiga, raut wajah yang khas mengekspresikan kalimat. 4. Tidak bisa berbicara dengan halus. 5. Orangnya yang sangat kasar atau sedikit kasar sih. Di desa ini juga memiliki tarian yang sangat unik loh teman-teman, yaitu pencak macan. Pencak macan adalah tarian yang digunakan untuk mengiri para pengantin. Kesenian ini memiliki kemiripan dengan seni kewan-kewanan yang ada di Jawa Tengah dan seni bantengan yang terdapat penarik berkostum macan ataupun harimau. Nah, itu dia kesimpulan singkat dari video di samping. Memang benar ya, Kota Gresik memiliki banyak sekali keunikan. Selain bahasa dan budayanya, wisatanya juga sangat indah loh. Kami juga sempat mampir ke Gladak di dekat desa ini. Gladak adalah tempat singgah para nelayan sebelum mereka pergi mencari ikan. Kita bisa melihat keindahan alam yang ada di Kota Gresik. Oke, segitu aja nih video yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!